Koneksi antara materi modul 1.4 mengenai budaya positif oleh Adikus Biantoro, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Semarang. Sekarang, saya akan membuat kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua adalah guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika anak atau murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, maka motivasi yang ada pada murid masih berasal dari eksternal, sehingga seorang guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Cara untuk menumbuhkan motivasi internal adalah hindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru yang baik harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Seorang guru yang memposisikan diri sebagai seorang manajer akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, seorang guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Pada modul 1.1 kita belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Pada modul 1.2 kita belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Pada modul 1.3 kita belajar mengenai visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak adalah dengan membuat prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep-konsep inti tersebut membuka pikiran saya untuk menjadi guru yang lebih baik dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah yang pertama, motivasi perilaku manusia berupa penghargaan ternyata berdampak kurang baik bagi murid. Seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid agar tercipta murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Selama ini, saya melakukan tindakan yang salah dalam menyelesaikan masalah. Saya berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya, saya berada di posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya pernah mencoba menangani permasalahan siswa yang tidak mengumpulkan tugas dengan menerapkan segitiga restitusi. Memang susah, namun perlu pembiasaan agar langkah segitiga restitusi menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh, namun masih membutuhkan waktu untuk bisa menerapkan segitiga restitusi secara maksimal. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sifat bertanggung jawab murid sudah mulai berkembang dengan adanya kesepakatan dalam kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus menjadi sebagai manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya adalah pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Saya yakin kamu melakukan itu ada alasannya, bukan?"
Pertanyaan yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah menurut saya adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh guru, sekolah, dan wali murid. Sekian koneksi antar materi kali ini, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dan terima kasih.